Kesorotan lainnya, Saudara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengunjungi proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Pembangunan fisik smelter tenaga atau tembaga single line terbesar di dunia ini sudah mencapai 81% dan ditargetkan konstruksi fisiknya selesai pada akhir tahun ini. Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas melihat proyek pembangunan smelter di kawasan Jipe, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kartika ingin memastikan proyek hilirisasi terbesar di Indonesia ini berjalan sesuai dengan target, sehingga tahun 2024 bisa beroperasi. Dalam kunjungannya di dalam areal Manyar Smelter Project Area B ini, Kartika mengapresiasi proyek smelter ini. Karena proyek maintenance dilakukan bersama-sama sehingga berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati dengan pemerintah. Tercatat dari akhir bulan Oktober lalu, pembangunan smelter sudah mencapai 81,6% dan ditargetkan akan selesai konstruksi fisiknya pada akhir tahun ini. Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia mengatakan, smelter yang dibangun ini merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia yang mampu menyerap konsentrat tembaga dari tambang Papua sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Sementara itu, investasi yang sudah dikeluarkan dalam proyek ini sudah mencapai 43 triliun rupiah. Single line terbesar di dunia yang dibangun di sini di Indonesia. Dan tentu tantangan utamanya adalah bahwa proyek manajemennya ini bukan hal yang gampang. Jadi mengangkut begitu banyak subkontraktor dengan pemasaran peralatan yang juga banyak sekali. Dan melibatkan tenaga kerja yang banyak sekali, jadi memang tantangan utamanya adalah untuk memadukan semua subkontraktor itu kemudian inline, sehingga kan nggak mungkin kita menunggu satu subkontraktor tunggu selesai baru yang lain, ini semuanya harus saling susul menyusul, saling beriringan untuk diselesaikan. Pada akhir tahun ini dapat capai konstruksi fisik ya, selesai semuanya konstruksi fisik, jadi dalam 1,5 bulan ini ya construction manager kita akan bekerja keras untuk bisa menyelesaikan konstruksi fisik semuanya di akhir tahun ini. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan, dari proyek smelter yang dibangun ini akan bisa memproduksi katoda tembaga dan emas batangan yang selama ini belum pernah diproduksi di Indonesia. Sehingga dengan adanya smelter ini merupakan terobosan hilirisasi sehingga menciptakan industri-industri hilir lainnya di sekitarnya sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah ingin bahwa smelter ini bisa beroperasi di 2024 ya. Dan dari progres yang ada sudah mencapai 80% ya. Dan kita meyakini nanti di Mei sudah mulai bisa commissioning dan mulai masuk produksi di Agustus dan bisa produksi penuh di akhir 2024. Jadi itu saya rasa timetable-nya cukup meyakinkan tadi dengan progres proyek yang ada. Dan kita tentunya sebagai perwakilan dari pemerintah yang menaungi namanya ID, ya ingin tentunya ini proyek ini berjalan sesuai waktu dan tentunya menghasilkan juga nilai ekonomis yang baik buat Freeport, buat negara, dan buat masyarakat sekitarnya. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan terbesar yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Tercatat tahun ini PT Freeport Indonesia sudah memberikan kontribusi senilai 58 triliun kepada negara. Tahun depan setelah smelter di Gresik ini beroperasi, penerimaan negara ditargetkan bisa stabil di angka 50 sampai 60 triliun rupiah. Dedi Haryanto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur.